Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Jadi udah keluar peraturan menterinya. Ini ditetapkan tanggal 27 2021. Oke, jadi baru banget. Ini aku download di JDIH Kemenpan RB. JDIH itu Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, kalau nggak salah sih itu panjangannya. Terus ini kurang lebih ada 45 lembar dan menyangkut tentang pasal-pasal tentang pengadaan CPNS. Cuman yang mau aku bahas lebih lanjut di sini adalah mengenai seleksinya. Jadi di sini dijelaskan kalau namanya pelamar itu ada dua jenis, ada PNS dan ada PPK untuk tahun ini. Terus jenis seleksinya ada 3 tahap. Yang pertama seleksi administrasi. Jadi setelah teman-teman lulus seleksi administrasi, nanti bisa lanjut ke SKD, lulus passing grade SKD dan lulus rankingan bisa lanjut ke SKB. Nah, untuk administrasi aku sarankan teman-teman harus teliti ketika mengupload data, mengupload KTP, mengupload ijazah, mengupload transkrip nilai gitu, karena bisa saja kalau asal upload nggak lulus. Terus juga penting juga untuk melihat informasi sesuai dengan kriteria yang kita punyai gitu, misalnya informasinya, jurusannya, terus atau syarat-syarat lainnya gitu. Terus kita lebih lanjut akan bahas SKD. SKD ada 3 juga di sini, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensia umum, ada tes karakteristik pribadi. Nah, untuk materi tes wawasan kebangsaan itu ada nasionalisme, terus ada integritas, ada bela negara, ada pilar negara. Pilar negara ini ada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalau saran aku yang Pancasila ini, hafalin Pancasilanya, pahami isinya, pahami juga butir-butirnya, terus realisasi dari Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan dan lainnya. Terus penting juga gimana lahirnya, mempelajari sejarah gimana lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, terus juga mempelajari pasal-pasal penting yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Terus juga belajar Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu ada di kitab mana pertama kali, siapa yang mencetuskan dan menetapkan segala macamnya. Jadi memang harus dibongkar-bongkar lagi buku-buku sejarah kalau bisa gitu. Terus masuk ke soal TIU. Di sini ada analogi. Pertama ada verbal, ada analogi, silogisme, ada analitis. Bisa verbal itu lebih banyak tulisan-tulisan sih gitu. Terus kalau aku paling suka itu di soal silogisme. Nggak tahu kenapa aku suka soal silogisme itu gitu. Terus silogisme itu teman-teman tahu kan, yang misalnya jika Budi naik kelas maka dia akan liburan ke kampung. Budi liburan ke kampung. Terus jadi ada optionnya apa? Budi naik kelas, Budi tidak naik kelas, Budi kemana, Budi kemana. Kalau nggak salah sih silogisme yang itu. Jadi untuk bisa lancar yang verbal ini memang harus sering latihan soal. Terus ada kemampuan numerik, ya hitung-hitung. Kalau aku dari numerik ini kan ada berhitung, deret angka, perbandingan kuantitatif, soal cerita. Yang paling aku suka itu deret. Nggak tahu kenapa. Menentukan polanya itu kan. Suka aja gitu. Susah sih, tapi memang harus sering latihan. Terus sama seperti tahun sebelumnya,
ada juga figural atau gambar ya. Figural itu terbagi lagi dari analogi, ketidaksamaan, serial. Jadi harus memang sering-sering latihan mengenai figural ini gitu. Karena harus memiliki mata anjali juga. Pokoknya intinya sih memang harus sering latihan dan doa yang banyak. Terus di sini ada TKP. Nah, atau karakteristik pribadi. Menurut aku TKP ini di peraturan ini sebenarnya udah dikasih tahu tentang kunci-kunci penting atau poin-poin penting yang harus kita maknai gitu, kita pahami. Misalnya kayak pelayanan publik, di sini ada yang pertama, pelayanan publik tujuannya untuk mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dan bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain, dan ada sambungannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi sesuaikan dengan tugas dan wewenang dimiliki. Lanjut, jejaring kerja itu tujuannya mampu membangun hubungan, membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ada kata kuncinya di sini, efektif. Terus sosial budaya, tujuan mampu beradaptasi, bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk yang beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Terus di sini teknologi informasi komunikasi. Terus ada profesionalisme, anti radikalisme. Jadi harus dipahami poin yang ada di sini, kata kunci penting yang ada di sini. Jadi tahun-tahun sebelumnya itu sering sekali ketika TIU kebangsaan udah lulus passing grade, ternyata TKP ini nggak lulus passing grade, padahal cuman 1 poin. Jadi kayak bingung menentukan mana yang poinnya 5, mana yang poinnya 4 gitu. Jadi teman-teman harus pahami dulu kata kunci yang ada di sini gitu. Terus ini ada ketentuan SKD, durasinya 100 menit. Kayaknya ini ada 130 menit untuk disabilitas sensorik gitu. Aku di sini belum menemukan passing grade, apa karena aku belum membaca secara detail di sini. Kalau tahun lalu itu bobotnya SKB itu 60%, SKD ini 40%. Meskipun SKD 40%, tapi itu susah dan harus lulus passing grade dan harus lulus juga dalam rankingan dan syarat lainnya. Oke, kita akan bahas SKB sedikit. Kenapa harus bahas SKB padahal SKD aja belum gitu, belum bentuk kapan. Tapi ini adalah sebuah tips menurut aku. Ketika memilih formasi harus dilihat juga lebih detailnya SKB-nya apa. Azan, kita tunggu dulu azan, nanti kita sambung lagi. Jadi biasanya SKB dari beberapa instansi itu beda-beda. Nah, ini kan dapat berupa ada psikotes, ada akademik, ada bahasa asing, ada jiwa, ada jasmani, ada praktek, ada sertifikat lainnya, wawancara, dan tes persyaratan jabatan. Jadi ada beberapa instansi yang mungkin SKB-nya itu ada akademik aja atau akademik sama psikotes. Terus ada juga mungkin beberapa instansi kayak misalnya Kemenlu pakai kemampuan bahasa asing. Terus ada kejiwaan atau ada yang lainnya gitu. Jadi kalau waktu aku itu milih yang SKB-nya simple aja gitu. Jadi ada instansi itu nanti ketika mengumumkan pengumuman formasi yang dibutuhkan, syarat dan ketentuan, mereka juga mengumumkan biasanya SKB-nya itu ada apa aja gitu. Bisa saja ada akademik terus dicampur wawancara. Jadi ya di antara ini gitu. Jadi pilih juga lah seleksi yang memungkinkan untuk teman-teman dapat lalui, kira-kira seperti itu.
Jadi itu aja sih mungkin aku dapat bahas poin penting di sini. Oh, di sini juga udah ada nih. Udah ada juga tentang pengolahan hasil integrasi nilai. Jadi bobotnya SKD itu 40%, SKB 60%. Jadi sebenarnya banyaknya itu di SKB, tapi kita harus bisa melalui SKD terlebih dahulu. Jadi kalau mau lebih lanjut, teman-teman bisa buka peraturan menteri ini. Terus tadi juga di awal kayaknya aku cari dulu ya. Ini ketentuan dan syarat yang untuk masalah umur PNS itu paling rendah 18 tahun, paling tinggi 35 tahun. Ini untuk umur. Terus ada ketentuan lainnya, tidak pernah dipidana, tidak pernah berhenti, tidak berkedudukan sebagai PNS dan lainnya, tidak menjadi anggota partai politik, sehat jasmani, bersedia ditempatkan seluruh wilayah. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Jadi ada persyaratan lainnya sesuai dengan instansi mungkin ya. Terus di sini juga ada akreditasi program studi. Jadi surat akreditasi program studi universitas, fakultas ya siapin aja sih gitu. Jadi ketika sudah keluar pengumumannya kita nggak perlu ikut panik menyiapkan bahan-bahan lainnya gitu. Jadi tinggal daftar aja. Jadi itu aja sih yang bisa dapat mungkin aku bahas. Sebenarnya nggak bahas mungkin ya, lebih tepatnya aku bold tentang peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB. Oke. Sekian dari aku, teman-teman harus rajin bahas soal, baca materinya lagi sesuai lagi dengan materi yang tertulis di sini. Terus baca juga mungkin pengetahuan umum yang mana tahu tiba-tiba ada masuk. Terus baca doa bagi yang muslim, rajin tahajud. Aku doakan semoga ujian teman-teman lancar, jaya lulus PNS tahun ini. Oh ya, untuk yang persyaratan umur tadi itu kayaknya kalau yang S2 beda deh kalau nggak salah ya. Tapi itu nanti coba lihat lagi di syarat dan ketentuan dari instansi. Sekian dari aku, itu dulu yang dapat aku bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.